Oke, saudara sekalian, saya ajak kita membuka dua bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Brothers and sisters, let us open to two passages in the Bible. Yang pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 7 sampai 13. The first passage is from Acts chapter 4 verses 7 to 13. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. Saudara yang berbahasa Inggris bisa melihat di atas di layar yang ada tertera. Atas bahasa Indonesia, bawah bahasa Inggris. I will be reading it in Indonesian. For those of you who read it in English, please follow along on the screen. Kisah pasal 4 ayat 7 sampai 13. Acts chapter 4 verses 7 to 13. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Bagian yang kedua, saja kita melihat dari Roma pasal yang ke-12. The second passage, let us look at Romans chapter 12. Roma pasal 12 ayat 8 sampai 11. Romans chapter 12 verses 8 to 12. 8 to 11. Sekali lagi saya bacakan di dalam bahasa Indonesia, saudara silahkan mengikuti di dalam di layar di dalam bahasa Inggris. Once again, I will be reading this in Indonesian. Please follow along on the screen. Roma 12 mulai ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Let us pray. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari yang pertama tahun 2026 Tuhan kumpulkan kami untuk beribadah kepadamu. Our Father in heaven, we thank you that you have gathered us here this morning to worship together. Dan kami boleh bersama-sama juga mendengar akan firman-Mu dan menerima perjamuan kudus pada hari ini. And that we are able to listen to your word and take the Holy Communion today. Kami bersyukur untuk tahun yang sudah lewat, 365 hari Tuhan sudah pimpin dan berkati. We thank you that you have guided and blessed the past year, 365 days. Di dalam segala kelemahan, kesalahan dan dosa kami, In all our weaknesses, wrongdoings and sins, Engkau tetap menyertai dan memimpin akan umat-Mu. you still guide and lead your people. Engkau membentuk, Engkau mengkoreksi, dan Engkau terus mendidik kami di dalam kebenaran-Mu. You shape and correct us and you teach us in your truth.
Tuhan pimpinlah ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Lord, please bless us as we listen to your word today. Kiranya Roh-Mu yang kudus berkata-kata ke dalam hati kami May your Holy Spirit speak to our hearts dan membentuk akan seluruh kehidupan kami. and shape our entire lives. Sehingga memasuki tahun yang baru kami semakin setia kepada Tuhan. So as we enter into the new year, we will be faithful Kami semakin taat kepadamu. and we will be obedient Kami semakin berani untuk melakukan kehendak Tuhan. and we will be courageous to do your will. Kami semakin bersandar dan bergantung kepadamu. And we will continue to surrender and depend on you. Kami lebih mengasihi akan Tuhan dan sesama kami. And we will love you and love others. Tuhan, tolonglah setiap kami. Lord, please help us all. Dan pimpinlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh mendorong kami untuk hidup semakin sesuai dengan kehendak. And may your word this morning move us to live according to your will. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ, we give thanks and we pray. Amin. Amen. Saudara sekalian, saya akan mulai kebaktian atau renungan firman Tuhan hari ini dengan membagikan kepada saudara satu video singkat. Brothers and sisters, I will start today's service by sharing a short video clip. Satu video singkat yang di sidang sinode kemarin selama 3 hari itu ada satu sesi men-sharingkan akan pekerjaan dari salah satu bagian daripada GRI, yaitu tim aksi kasih. So in the synod meeting, one of the sessions, there was a sharing from one of IREX ministries, which is the Love in Action team. Ya, kita akan melihat ini adalah pekerjaan tim aksi kasih yang terakhir. Ini sebelumnya begitu banyak pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi ini salah satu bagian yang terakhir, yaitu ketika mereka menolong saudara-saudara kita yang kena banjir dan bencana di Sumatera Utara. And we will now watch a video clip on the Love in Action team as their most recent project helping our brothers and sisters in the floods in North Sumatra. Mari kita menyaksikan. Kita bersyukur bahwa banyak pekerjaan baik yang boleh dikerjakan oleh GRI, sinode di dalam berbagai aspeknya. We thank God that there are many good works that IREC is able to do in different fields. Saudara, kita masuki tahun yang baru, saya mau ajak kita melihat sedikit ke belakang apa yang Tuhan sudah kerjakan, kebaikan dan pertolongan dan anugerah Tuhan. And as we start this new year, I want us to begin by reflecting a little bit about the past year and what has happened and the grace and the blessings God has given. Tapi sekaligus juga kita mau melihat ke depan, masuki tahun yang baru dan tahun-tahun yang akan datang, bagaimana kita sesungguhnya masih begitu banyak hal yang kita belum kerjakan. But let us also look forward and realize how many things that we have not yet done. Untuk apa yang Tuhan sudah pimpin dan berkati, kita sangat bersyukur dan memuji Tuhan. We thank God for everything that He has blessed us with. Tapi melihat ke belakang, apalagi kemudian kita mengerti juga bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan di tengah-tengah dunia ini, kita sadar masih banyak hal yang sebenarnya kita belum kerjakan. But we also realize, looking at the needs of this world, that there are so many things that we have not yet done. Hari ini di dalam renungan tahun baru ini saya mengajak kita merenungkan tema yang diambil dari Roma 12 ayat 11 yang tadi kita baca. And this morning we will be meditating upon a theme that's taken from Romans chapter 12 verse 8 to 11. Verse 11 khususnya. Verse 11. Ya, janganlah hendaknya, mari kita baca bersama-sama. And let us read together. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita akan memikirkan satu tema tentang bagaimana kita ayat ini ya, roh kita menyala-nyala, kerajinan kita tidak kendor. Dalam satu kata dalam bahasa Inggris adalah zeal. Kita mau berbicara tentang zeal, menjadi gereja yang penuh dengan zealousness. So today we will be meditating from verse 11. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. So in summary, we will be meditating upon zeal. Salah satu tulisan daripada Jonathan Edwards tentang seri tentang life resolution, dia menulis salah satunya adalah seperti ini. Jonathan Edwards wrote a series of life resolutions.
Salah satunya dia mengatakan resolve to live with all my might while I do live. Saya resolve itu jadi apa? Saya memutuskan, menetapkan hati untuk hidup dengan seluruh kekuatan saya sementara saya masih hidup. Inilah yang kita akan renungkan bersama-sama. Boleh dikatakan zeal, dengan ketika kita masih hidup, waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita tidak take for granted, tetapi kita boleh mengerjakan dengan sungguh-sungguh setiap kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. So one of the life resolutions that he wrote was resolves to live with all my might while I do live. So that is zeal. Kita melihat terlebih dahulu Roma 12 ayat yang ke-8 yang tadi kita baca. Let us look at Romans chapter 12 verse 8. Khususnya bagian yang ke-8b yang mengatakan, hendaklah siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Let us specifically look at verse 8b. The one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. Saya mau bertanya kepada saudara, I want to ask you a question. apa yang kesamaan, what is the common denominator dari tiga hal ini? Yaitu membagikan dengan ikhlas, ya. Membagikan dengan ikhlas itu yang pertama. Yang kedua adalah memberi pimpinan dengan rajin. Yang ketiga adalah menunjukkan kemurahan dengan sukacita. Apa yang sama dari tiga perintah ini? I want to ask you a question, brothers and sisters. What do these actions all have in common? The first one is contributing with generosity, second, leading with zeal, and third, doing acts of mercy with cheerfulness. Maka saudara sekalian, yang sama daripada ketiga hal ini adalah mereka yang melakukannya, membagikan, memimpin, dan menunjukkan kemurahan, mereka benar-benar ingin melakukannya. And these actions, the common factor of all these actions when they contribute, when they lead, and when they do acts of mercy is that they truly want to do them. Ketika orang membagikan sesuatu dengan ikhlas, When somebody contributes with generosity, ketika orang memberi pimpinan dengan rajin, when somebody leads with zeal, dan ketika seorang menunjukkan kemurahan dengan sukacita, and when somebody does acts of mercy with cheerfulness, artinya mereka benar-benar ingin melakukan itu. this means that they are truly willing and they desire to do this. Mereka melakukannya bukan dengan terpaksa dan tidak dengan setengah hati. They are not forced to or half-hearted, Mereka melakukannya dengan sepenuh hati. but they do it wholeheartedly. Inilah yang disebut dengan zeal. Zeal berarti kita bukan hanya melakukan kehendak Tuhan, And this is what zeal means. Zeal does not mean that we just do God's will, tetapi kita melakukan kehendak Tuhan dengan motivasi, dengan hati, dengan cara yang juga sesuai dengan kehendak Tuhan. but we obey God's will with the motivation and with the method that is also in line to His will. Jadi perintah Tuhan di sini bukan hanya kita boleh membagi-bagikan sesuatu, So God's command is not for us to just contribute things, tetapi juga membagikan sesuatu dengan ikhlas. Inilah caranya, motivasi dan sikap hati kita. but we are to contribute with generosity. This is the method, this is the attitude of our heart and the motivation. Ayat ke-9 mengkonfirmasi kita ada di dalam track yang benar. And verse 9 confirms that we are on the right track. Ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Verse 9 says, let love be genuine, abhor what is evil, hold fast to what is good. Kasih jangan pura-pura, let love be genuine. Jadi kita dipanggil bukan hanya mengasihi, tetapi mengasihi dengan sungguh-sungguh, genuinely. So do not let your love be fake, but let it be genuine. Yang kedua, bahasa Inggrisnya apa? Abhor what is evil. Abhor what is evil. Indonesia cuma mengatakan jauhilah yang jahat, tetapi kita bukan hanya menjauhi yang jahat, tetapi kita membenci atau jijik terhadap hal yang jahat itu. This means not only that we are to be far away from what is evil, but we are to hate it. Inilah saudara sekalian, tidak cukup kita mengasihi dan menjauhkan diri daripada yang jahat. It's not enough for us just to love and refrain from doing evil. Kita tapi diperintahkan oleh firman Tuhan hari ini, kita diperintahkan mengasihi dengan sungguh-sungguh, tidak berpura-pura dari hati kita yang paling dalam.
But the Word of God commands us today for our love to be genuine from our hearts. Tidak cukup kita tidak melakukan apa yang jahat, tetapi kita harus membenci dan menjauhi kejahatan itu, melihatnya sebagai sesuatu yang menjijikkan. It is not enough for us to refrain from doing what is evil, but we must hate it. Ayat 11 Paulus membuat sangat jelas, menjadi crystal clear apa yang dia mau tekankan di sini. And verse 11, Paul makes it crystal clear what he wants to emphasize here. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Maka kalau kita bisa melihat di sini bicara tentang Christian zeal, kita boleh mengertinya sebagai satu api yang dari Roh Kudus itu yang menggairahkan atau membakar hati kita untuk hidup dengan seluruh kekuatan kita sementara kita hidup untuk memuliakan Tuhan. So here we can see Christian zeal is a flame that is ignited by God's Spirit in our spirit to live with all our might while we do live. Saudara sekalian, saya hari ini mengajak kita memikirkan apakah kita sudah hidup dengan sepenuh hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan kita melayani Tuhan. And let us reflect today whether we have lived with our entire might and with the Spirit, the flame ignited by the Spirit. Saudara sekalian, zeal ini bukanlah bicara tentang kepribadian tertentu. And zeal isn't talking about a personality type, Tetapi ini adalah kehendak Tuhan bagi jiwa kita. but it is God's will for our souls. Ini saya membayangkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. And I imagine this like someone who is falling in love. Saya teringat akan seorang teman saya waktu di sekolah teologi. I am reminded of a friend that I had in seminary. Dia seorang yang paling cuek di seluruh STT. He was the most calm and collected person in the entire Dia seminary. seperti tidak peduli kepada orang lain, dia pokoknya belajar, dia pokoknya mengerjakan apa yang dia harus kerjakan. It seemed that he was indifferent to everybody else and he just continued to study. Tetapi kemudian ada di dalam 1 tahun kemudian ada seorang perempuan satu angkatan yang baru masuk. But the following year, there was a new girl that had entered into the seminary. Dan saya melihat dia berubah 180 derajat. And I saw him change 180 degrees. Dari orang yang sangat cuek menjadi orang yang sangat perhatian. From somebody who was very indifferent to someone who was very caring. Jadi dari seorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri sekarang banyak memikirkan orang lain. Someone who only thought about himself to someone who thought about others. Saudara sekalian, Christian zeal adalah seperti demikian. And brothers and sisters, Christian zeal is like this. Bukan bicara tentang tipe personality tertentu, It's not talking about a certain personality type, tapi berbicara tentang sesuatu yang menggerakkan hati kita, menyadari sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita. but it is talking about something that moves our hearts, that we realize something is valuable. Seperti apa yang dikatakan Yohanes pasal yang kedua tentang Kristus, Tuhan Yesus mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. And this is what it says in John chapter 2, zeal for your house will consume me. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya memang kata yang dipakai adalah zeal. Ya, Indonesia memakai kata cinta. Cinta akan rumahmu, rumah Tuhan menghanguskan aku. Yaitu ketika Tuhan Yesus membalikkan, menghancurkan akan orang-orang yang berjualan di bait Allah. In the Indonesian translation, it says love, but the English translation says zeal for your house will consume me. Inilah yang saya maksudkan waktu kita bicara tentang zeal, adalah hati yang digerakkan oleh Tuhan, hati yang mengenal akan kehendak Tuhan, dan kemudian hati yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. And this is what I'm talking about when I talk about zeal, a heart that knows the will of God and is moved by it. Inilah yang terjadi juga kepada dua murid yang sedang di dalam perjalanan ke Emmaus. This is also what happened to the two disciples who are going to Emmaus. Yang mereka di dalam, ini peristiwa setelah Kristus disalibkan. This happened after Christ had been crucified. Dan kemudian dua murid ini sedang dalam perjalanan ke Emmaus dengan muka yang sedih karena mereka tahu Yesus sudah disalibkan. And these two disciples were walking to Emmaus with very downcast faces because they knew Jesus had been crucified. Tetapi mereka juga mendengar berita, ada orang-orang yang memberitakan, ada beberapa perempuan yang memberitakan bahwa mereka bertemu Yesus yang sudah bangkit itu. But they also heard news. They heard news from women that Jesus had risen from the dead. Tetapi mereka sendiri belum bertemu, mereka sendiri belum yakin, mereka sendiri masih sangat tertekan karena Yesus sudah mati. Mereka tahu Yesus betul-betul sudah mati.
But they themselves had not yet met Jesus. They were still uncertain and they were very burdened because what they knew was that Jesus had died. Dan dalam perjalanan ke Emmaus itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. And on their way to Emmaus, Jesus appeared to them. Tetapi mereka tidak tahu ini adalah Yesus yang sudah bangkit. But they did not know that this was the resurrected Jesus. Ada sesuatu yang menutupi mata mereka. There was something that veiled their eyes. Dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, And Jesus asked them, "Mengapa engkau muram?" How come you cannot see? Dan mereka menjawab. And they answer. And they answered, Mereka menjawab, apakah kamu satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi belakangan ini? Are you the only person that doesn't know what is happening? Itu sesuatu yang sangat ironis. And it is very ironic. Lukas mencatat itu seperti guyonan karena Yesuslah justru satu-satunya orang yang tahu apa yang baru terjadi belakangan ini. Luke writes this almost as a joke because Jesus is the only person that truly knows what had happened. Maka Tuhan Yesus bertanya, apa yang terjadi? And Jesus asked them what happened. Dan mereka menceritakan tentang apa yang terjadi, kematian Yesus yang tadinya mereka pikir adalah nabi yang mereka harapkan dan sebagainya, tetapi kemudian disalibkan mati. And they told Jesus about the death of Jesus, about how they thought he was a prophet, but then he was crucified and died. Dan mereka juga mengatakan, tetapi ada beberapa perempuan mengatakan bahwa dia telah bangkit. But they also told him that they had heard from a couple of people, a couple of women, that he had resurrected. Dan Tuhan Yesus mengatakan, betapa bodohnya, lambatnya hatimu. And Jesus said to them, how foolish and stubborn are your hearts. Kemudian Tuhan Yesus membuka Alkitab Perjanjian Lama pada waktu itu. And Jesus opened the scriptures with them, the Old Testament. Dan menceritakan apa yang terjadi oleh Yesus yang baru engkau katakan itu memang sudah tertulis seluruhnya di dalam Alkitab. And Jesus told them that everything that you have said that happened to this Jesus, it has been written in the Old Testament. Dan kemudian mereka sampai di satu tempat. And they reached a place. Dan Tuhan Yesus mulai memecahkan roti di hadapan mereka. And Jesus started to break bread in front of them. Dan Alkitab mengatakan disitulah mata mereka terbuka. And there their eyes were opened. Mereka sadar inilah Yesus yang sudah bangkit itu. And they realized that this was the resurrected Jesus. Dan Yesus menghilang dari pandangan mereka. And then Jesus disappeared from their sight. Dan mereka kemudian mengatakan satu kalimat satu dengan yang lain. And after this they said to each other, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Did not our hearts burn within us while he talked to us on the road, while he opened to us the scriptures? Inilah renungan yang saya akan ajak kita merenungkan pada pagi hari ini. And this is what we will reflect upon today. Apakah kita mempunyai hati yang zealous kepada Tuhan, kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya? Do we have zealous hearts for God, for his word and for his will? Apakah kita memiliki hati yang berkobar-kobar akan firman Tuhan, akan rencananya, akan kemuliaan Tuhan, akan namanya? Do our hearts burn for his scriptures, for his plan, for his name, for his glory? Saudara sekalian, Paulus kemudian dalam Roma 12 ayat 11 itu mengakhiri dengan satu fokus yang penting tentang bicara tentang zeal. And in Romans chapter 12 verse 11, Paul ends this verse with one particular focus. Yaitu goal utama daripada zeal. That is the main goal of zeal. Layanilah Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. And that is to serve the Lord. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Bicara tentang zeal, bicara hati yang berkobar-kobar, hati yang bersungguh-sungguh adalah tujuannya, goalnya adalah untuk melayani Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan meninggikan namanya. When we talk about Christian zeal, hearts that burn for the Lord, the ultimate goal is to serve the Lord. Hati yang berapi-api, hati yang berkobar-kobar bukan demi bersemangat demi api yang berkobar-kobar itu sendiri. Zeal, for the sake of zeal, adalah sesuatu bahaya yang besar. Zeal just for the sake of zeal is a dangerous thing. It's not just about passionate and zealous hearts. Zeal bukan di dalam kebenaran adalah satu juga bahaya yang besar. And zeal that is not grounded in the truth is also a dangerous thing. Kita bisa melihat misalnya contoh di dalam Alkitab ada nabi-nabi Baal yang memiliki zeal untuk dewa Baal.
And we can see in the scriptures the false prophets of Baal, they had zeal for Baal. Mereka berteriak-teriak, mereka menari-nari, mereka melukai dirinya supaya Baal mendengar akan doa mereka. They danced, they tore their clothes, they did all sorts of things so that their god Baal would listen to them. Mereka jelas orang-orang yang penuh dengan zeal. It is obvious that there are people filled with zeal, Tetapi zeal bukan di dalam kebenaran. but their zeal is not grounded in truth, Dan itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. and that is very dangerous. Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa zeal yang sejati adalah zeal yang untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan akan namanya. But the Bible reminds us that true Christian zeal is to serve the Lord, to do His will, and to glorify His name. Paulus sendiri pernah menjadi seorang Farisi yang penuh dengan hati yang berapi-api untuk menganiaya orang Kristen. Paul himself used to be a Pharisee who had a very zealous heart to persecute the Christians. Filipi 3 ayat 5 sampai 6 mengatakan. Philippians chapter 3 verses 5 to 6 says, Boleh dimunculkan? Apakah ada? Tidak ada. Filipi 3 ayat 5 sampai 6 saya ajak kita melihat bersama-sama. let us open our Bibles to Philippians chapter 3 verses 5 to 6. Filipi 3 ayat 5 dan 6. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. So Philippians chapter 3 verses 4 to 6. 5 to 6. 5 to 6. Circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to righteousness under the law, blameless. Ya, khususnya ayat yang ke-6, as for zeal persecuting the church, persecutor of the church, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, dia dengan bersemangat, dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak di dalam kebenaran. And specifically in verse 6 we can see as to zeal, a persecutor of the church. So he had zeal, but it was not grounded in truth. Saudara sekalian, biarlah kita memasuki tahun 2026, kita boleh diingatkan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus, kita boleh dengan hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Let us remember as we enter the year 2026 that we are God's redeemed children and that we are to serve the Lord. Di dalam rapat sinode, Pendeta Anton, ketua sinode, memberi peringatan kepada kita semua. In the synod meeting, Reverend Anton gave us a reminder. Meskipun tidak di dalam konteks zeal, tetapi saya boleh simpulkan apa yang saya boleh menerima apa yang dia bagikan bagi kita semua. It was not specifically in the context of zeal, but I would like to share to you what I got from his sharing. Dia mengatakan tanpa zeal yang benar, maka our movement akan menjadi monumen. He says, without true zeal, our movement will just become a monument. Satu gerakan, tetapi tanpa bersemangat, tanpa hati yang sungguh-sungguh, tanpa hati yang berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan, maka satu gerakan itu, movement itu bisa menjadi monumen. So without true zeal, our movement will just become a monument. Movement itu adalah satu gerakan, satu kemajuan, sesuatu yang hidup, tetapi monumen itu adalah satu yang mati, menjadi satu peringatan saja yang menjadi memori saja di dalam masa yang lalu. A movement is something that moves, it drives forward and it is alive, but a monument is something static and it just exists there in history. Dan Pak Anton mengatakan kalau pendeta Stephen Tong sudah ada sangat-sangat berbahaya bagi gerakan kita. And Reverend Anton said, if Reverend Stephen Tong is no longer around, then our movement is facing a lot of danger. Kita sangat bersyukur ada Pak Tong yang sudah berpuluh-puluh tahun dan sampai saat ini, sampai masa tuanya masih terus
mendorong kita, memecut kita, membentuk akan hidup kita. We give thanks that Reverend Stephen Tong continues to serve with us and continues to urge us on. Di dalam masa tuanya beliau terus rajin, beliau terus menjadi teladan, dan dia terus mendorong kita untuk hidup bersungguh-sungguh dengan api yang daripada Tuhan. Even in his old age, he continues to be diligent and he continues to encourage us and serve the Lord. Tetapi kalau Pendeta Stephen Tong sudah tidak bersama dengan kita, mungkin tidak ada lagi orang yang mendorong kita seperti beliau. But if Reverend Stephen Tong is no longer around, perhaps we won't have somebody that will spur us on as he did. Tidak ada lagi orang yang memecut kita untuk kita boleh maju dengan rajin, dengan sepenuh hati kita melayani akan Tuhan. There will be no one to push us and drive us forward to serve God diligently. Kita hamba Tuhan dan juga penatua dan juga pengurus dan juga jemaat kita sudah happy dengan apa yang kita sudah capai. All of us, the pastors, the congregation, the ministers, we are happy with how much God has worked in us. Tentu kita patut bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. And of course, we are to give thanks for what He has done in our Tapi lives. biarlah kita diingatkan terus bahwa sekali lagi masih begitu banyak pekerjaan yang belum kita kerjakan. But let us be reminded once again that there are so much work that needs to be done that we have not yet done. Berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara seiman dan dengan dari sinode kita terus didorong, kita terus diingatkan bahwa masih begitu banyak pekerjaan yang belum kita kerjakan. And I'm continually reminded when gathering with brothers and sisters in the synod meeting that there are so much work that must be done. Kalau kita sendiri dalam konteks kita melihat tahun 2025, If we ourselves in our own context we reflect upon 2025, maka ada banyak hal pertolongan dan anugerah Tuhan. we can see how God has helped us in so many ways. Kita patut memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya. And we must give thanks and praise Him for it. Kita misalnya, kalau kita ceritakan ada banyak hal yang terjadi di dalam tahun 2025. And if we recounted what had happened, there are many things that occurred in 2025. Tapi mungkin salah satu yang paling besar adalah kita memulai akan gereja baru di Springvale. And one of the biggest things is probably that we started a new church plant in Springvale. Tentu sudah mulai dari tahun 2024, tetapi baru kemudian mulai pada Maret tahun ini kita memulai kebaktian di sana. We did start in 2024, but the official service started in March 2025. Kalau saudara mengikuti akan perjalanan gereja ini, If you follow along our church's journey, maka saudara mengetahui bahwa kita pertama-tama membeli gedung yang pertama adalah tempat ini, 552 City Road. and we know that the first building that we bought was this building, 552 City Road. Kita membeli tempat ini sekitar tahun 2013 awal, And we bought this building in 2013, dan kemudian renovasi dan proses perizinan, dan kemudian 2015 kita mulai membangun tempat ini, memakai tempat ini. we got the renovations and the permits done, and 2015 15. we were able to start using this building. Waktu saya merefleksikan ke belakang, saya tahu itu sesuatu perjalanan yang besar, satu langkah yang besar. And when I reflected about this, I realized that this was a big step Karena ini gedung yang pertama yang kita beli. because this is the first building that we could buy. Sudah cukup lama kita menyewa satu tempat di Lygon Street. For a long time, we had rented a church building in Lygon Street. Dan sepertinya pada waktu saya datang, sepertinya tidak memungkinkan kita untuk beli satu gedung sendiri. And when I first came to Melbourne, it seemed almost impossible for us to ever buy our own building. Tapi Tuhan memimpin, memberkati, dan ada orang-orang yang mulai datang lebih banyak. But God led us, God blessed us, and more people started to come. Tetapi kemudian waktu kita mulai memikirkan kita perlu satu tempat yang baru, And then when we started to think about that we needed a new building, maka sepertinya masih sangat jauh dari keadaan kita pada waktu itu. it seemed so out of reach from our situation. Maka kita berjuang, kita berdoa, kita bersandar kepada Tuhan. And so we struggled, we prayed, we strived forward, and we depended on God. Dan dengan pertolongan juga dengan saudara-saudara yang lain dari Singapura, dari pusat, maka kita boleh membeli tempat ini. And with help from our brothers and sisters in IREX Singapore and the Central Church, we were able to buy this building. Tapi waktu dari mulai 2015 kita memakai gedung ini dan mulai jemaat semakin bertumbuh. And from 2015, we were able to use this building, and the congregation continued to grow. Dan lebih banyak keluarga-keluarga yang datang ke gereja ini. And more families started to come to this church. Sehingga anak-anak sudah semakin banyak.
and there were more children, Dan kelas-kelas sekolah minggu sudah mulai tidak muat. and the Sunday school classes started to be overfilled. Dan semua orang, khususnya keluarga-keluarga, sangat merasakan kita membutuhkan tempat yang lebih besar. And we all felt, especially the families, that we needed a bigger space. Maka kita memikirkan dan berjuang untuk membeli tempat sebelah. So we considered and we thought of buying the building next door. Dan waktu saya melihat ke belakang, saya menyadari bahwa waktu membeli tempat sebelah itu jauh lebih mudah daripada membeli tempat pertama ini. And I realized when reflecting that obtaining and buying the second building was so much easier than obtaining this first building. Padahal bangunan yang pertama ini kita beli 552 City Road, bawah dan atas, itu kita membelinya sekitar 1,1 juta. Even though this first building, 552 City Road, downstairs and upstairs, we bought it for around 1.1 million. Tetapi yang sebelah kita membelinya dengan 2,4 juta. And the next door building, we bought it for 2.4 million. Jadi sebelah itu harganya lebih dari double dari tempat ini. So the price was actually more than double than this building. Padahal hanya sekitar 7 tahun bedanya kita beli yang pertama dengan yang kedua. Even though that there was only 7 years gap between buying the first building and the second building. Tahun 2020 kita membeli tempat sebelah. And in the year 2020, we were able to buy the second building. Tetapi saya merasa itu perjalanan yang tidak susah, tidak terlalu berat waktu kita membeli tempat sebelah. But I felt that the journey for us to obtain the building next door wasn't a difficult journey. Karena hampir semua jemaat itu merasakan kebutuhan yang ada. Because our entire congregation felt that need. Dan jemaatnya juga sudah semakin berkembang sehingga semakin ada kekuatan, sehingga kita dengan sehati, dengan janji iman dan seterusnya. Di dalam kita sempat pinjam ke bank, tetapi di dalam kalau tidak salah 3 tahun semuanya menjadi lunas. And the whole congregation were united in one spirit, and the congregation had also grown, and we were able to repay back all the loans that we took from the bank within 3 years. Tetapi kemudian kita maju ke langkah selanjutnya. And then we took another step. Kita mulai memikirkan untuk boleh ada kebutuhan untuk membeli tempat di daerah dekat Monash University. And we started to consider locations near Monash University. Dan ini adalah satu langkah yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. And this next step was so much more difficult than the previous step. Kami di pengurus rapat, bicara, berdoa, diskusi, menyelidiki dan sebagainya selama cukup lama, lebih dari mungkin 2 tahun. In the church committee meetings, we discussed, and we had so many meetings, maybe for 2 years discussing this topic. Saudara sekalian, saya share hal ini karena ini menjadi contoh bagaimana kita boleh berjuang di luar daripada our comfort zone. And I share this example for us to think about how we can strive outside our comfort zone. Kita mau berjuang bukan hanya apa yang kita lihat di mata kita, apa yang kita rasakan di sekeliling kita, tetapi boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Let us not only strive for what we can see and what is around us, but truly understand what God's will is for us. Saya merasa waktu memulai akan Springvale itu satu perjalanan yang tidak mudah. And I feel that when we first started Springvale, that was not something easy. Karena ini adalah sesuatu yang di luar kita dari South Melbourne ini. Because this was something outside of us being in South Melbourne. Kebanyakan di antara kita sudah nyaman di gedung yang ada dan sudah besar, bahkan sebelah pun belum dipakai secara maksimal, kita sudah nyaman dengan apa yang ada. Most of us have grown very comfortable to be here, and the building next door hasn't even been used maximally. Tapi kita tidak memikirkan akan banyak mahasiswa Monash itu kesulitan datang ke sini. And we do not think about how a lot of Monash University students struggle to come here. Tapi kita tidak memikirkan bahwa kota Melbourne ini adalah kota yang sangat besar. And we do not think that the city of Melbourne is such a big city. Ada banyak orang di daerah suburb yang kesulitan untuk datang ke tempat ini. There are many people who live in the suburbs who struggle to come to this location. Ada banyak orang yang kita belum jangkau di kota ini. And there are many people that we have not reached in the city. Karena itu kita pikir, kita berjuang, kita melangkah, dan kita bersyukur Tuhan memimpin dari pengurus akhirnya sehati dan juga seluruh jemaat sehati, kita bersama-sama melakukan sesuatu misi keluar, pergi
membeli satu tempat, membuka satu gereja yang baru di Springvale. And so we struggled as the committee members, and we decided to take this next step on a mission to open a new church plant in the southeastern Membuka satu suburbs. tempat di sana bukan hanya tidak ada kaitan dengan kita yang ada di South Melbourne. And when we opened that new church plant, it's not that we had no ties to the church in South Melbourne, Tetapi juga bahkan kita saudara-saudara yang ada di South Melbourne merasakan sebagian akan ditarik ke sana untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan di sana. and our brothers and sisters in South Melbourne also felt that some of us will be pulled to Springvale and to serve there. Berarti yang ada di sini yang sudah bagus, yang sudah kita menikmati justru akan dikurangi. And so what we have here that we can already enjoy and it's already a good thing, that will be decreased. Saya merasa itu adalah salah satu kesulitan kita boleh memulai satu pelayanan di sana. And I think this is one of the difficulties we face as we start this new ministry there. Tetapi kita bersyukur melalui perjuangan, melalui berdoa, melalui pikir, melalui diskusi bersama-sama Tuhan menggerakkan kita untuk boleh memulai satu pelayanan yang baru. But I give thanks that through prayers, discussions, and struggles, we are able to start that new ministry. Saudara sekalian, ini menjadi contoh bagaimana kita boleh memiliki hati yang rajin, kerajinan kita yang tidak kendor, roh kita yang menyala-nyala, dan kita boleh melayani Tuhan. And brothers and sisters, I think this is a great example of us not being slothful in zeal, but being fervent in spirit and serving the Lord. Ada masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan di dalam tahun 2026 dan selanjutnya. There are many things that we can do according to God's will in 2026 and the years to come. Bergabung mendengar pekerjaan Tuhan saudara-saudara kita di berbagai tempat di Indonesia maupun di luar negeri di dalam sidang sinode. And in the synod meeting, I was able to hear how God has worked in our brothers and sisters in Indonesia and overseas. Semakin sadar kita adalah gereja yang begitu banyak diberkati oleh Tuhan. And the more I realize that we are a church that have been blessed so much by God. Tetapi mungkin kita belum dengan sepenuh hati mengerjakan, belum dengan berapi-api, dengan roh yang menyala-nyala melayani dan mengerjakan kehendak Tuhan. But we have not, with all our might, with zeal, with the flame ignited in our spirit, work for the Lord. Kita bersyukur Tuhan sudah menggerakkan banyak di antara kita bersama-sama melayani Tuhan, memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. We definitely give thanks that God has moved us and we have given offerings for the work of the Lord. Sehingga kita bisa membeli tempat di Springvale dan kemudian renovasi boleh berjalan dengan baik. And we are able to buy the building in Springvale and the renovations have been going smoothly. Hampir kita sebenarnya perlu meminjam uang dari bank, tetapi ternyata di dalam renovasi yang terus berjalan, ternyata uangnya ada. Uangnya bisa muncul di dalam kebutuhan yang diperlukan. We almost needed to get a loan from the bank for the renovations, but every time we needed to renovate something, we always had enough money. Saya tanya kepada bendahara kita, Ibu Shuling, bagaimana keuangan kita di dalam proses renovasi yang dibutuhkan. And I asked our treasurer, Mrs. Schuling, how is our money in terms of the renovations? Renovasi gedung yang pertama atau hall yang pertama hall yang lebih kecil itu sudah menghabiskan lebih dari 300.000. And the first hall, the smaller hall, the renovations had cost more than $300,000. Dan hall yang kedua yang sedang berlangsung sudah menghabiskan lebih dari 200.000. And the second hall that we are still currently renovating has already used up more than $200,000. Dan diperkirakan akan habis sekitar 600 sampai 650.000. And it is estimated that we will use around $600,000. Selama proses renovasi ini, Ibu Shuling mengatakan waktu dibutuhkan ternyata uangnya ada. Waktu dibutuhkan uangnya ada. And Mrs. Schuling said to me that every time we needed to renovate something, we needed money, the money was enough. Wah, saya bercanda ini seperti janda di Sarfat. And I joked that this is like the widow. Waktu memberikan minyak dan memakai roti, memasaknya untuk Elia. Waktu memasaknya, ini adalah minyak yang terakhir, tepung yang terakhir. And when she used the oil and the flour to cook for Elisha, it was like Elijah. Elijah, Ya. it was the last bit of oil and flour that she had.
Tetapi Elia mengatakan, buat dulu buat saya, lalu setelah selesai kau buat roti buat saya, maka engkau buat untuk kamu dan untuk anakmu. But Elijah said to her, make this bread for me first, and after that you can make for yourself and for your son. Janda ini berpikir, kalau saya buat untuk Elia, maka setelah saya buat, saya dan anak tidak ada roti, kami siap untuk mati. And the widow thought that if she had made this bread for Elijah, there would be nothing left for her and her son, and they would just die. Tapi setelah dia buat roti untuk Elia, But after she had made the bread for Elijah, ternyata masih ada minyak sedikit, masih ada tepung sedikit. there was still a little bit of oil and a little bit of flour left. Dan dia buat untuk dirinya dan untuk anaknya. And she made bread for herself and for her son. Dan waktu dia membuat lagi untuk Elia besoknya, And then when she made another bread for Elijah the next day, masih ada minyak sedikit, masih ada tepung sedikit. there was still a little bit of oil and a little bit of flour. Setiap kali dia mau memasak, masih ada minyak sedikit, masih ada tepung sedikit. Every time she wanted to cook, there was still a little bit of flour and a little bit of oil. Dan berbulan-bulan Tuhan memelihara hidup mereka. And God continued to sustain their life for months. Itulah keadaan kita, saudara sekalian. Tuhan memimpin, memberkati sampai hari ini. And this is our situation too, brothers and sisters. God has continued to bless and sustain us until Dan today. kita patut bersyukur Tuhan bekerja, menggerakkan banyak di antara kita berbagian di dalam pekerjaan Tuhan ini. And we give thanks that God has moved many of us to partake in His work. Tapi saya percaya juga ada saudara-saudara, saya tidak tahu satu demi satu daripada saudara. Saudara yang mengetahui, Tuhan yang mengetahui. Apakah setiap saudara sungguh-sungguh sudah dengan sepenuh hati mengerjakan pekerjaan Tuhan. And brothers and sisters, I do not know, only God knows whether each one of you have wholeheartedly, with all your might, done the will of the Lord. Saya percaya masih belum semuanya kita boleh hidup dengan sungguh-sungguh, dengan rajin, dengan roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. But I don't think that we are full of zeal and with all our might serving the Lord. Kita yang sudah berbagian juga biarlah kita jangan berpuas hati karena kita tahu pekerjaan Tuhan begitu luas, begitu banyak di depan sana. And let us also not stay comfortable or satisfied with the work that we have done, because God's work is so much more than that. Kita melihat kebutuhan yang begitu besar di tengah-tengah dunia ini. We see such a great need in this world. Sharingan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang begitu banyak mendorong kita menyadari masih banyak hal yang harus kita kerjakan. And there are many things that we must still do. Biarlah di dalam tahun 2026 kita lebih giat lagi untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. So in the year 2026, let us be more zealous to do the work of the Lord. Kita bukan hanya mencukupi akan kebutuhan renovasi, Let us not only finish the renovations, tetapi kita perlu bayar hutang segera. Masih ada $1,5 juta kita hutang ke sinode. we also need to pay back our loans. We still have around 1.5 million that we need to pay back to the synod. Dan bukan hanya membayar hutang, tetapi sesungguhnya kalau Tuhan memberkati kita, kita boleh berbagian sekarang menghutangi atau menolong saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan. But let us not only think about paying back the loan. If God has blessed us, let us also consider how we can help and support other people who might need our money. Saudara sekalian, marilah kita mentaati Roma 12 ayat 11 di dalam tahun ini dengan sungguh-sungguh. So let us obey, brothers and sisters, Romans chapter 12 verse 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Do not be slothful in zeal, be fervent in spirit, serve the Lord. Kita bisa mentaati perintah ini karena memperhatikan akan teladan Tuhan kita Yesus Kristus. We can obey this command when we look at the example of our Lord Jesus Christ. Kalau kita melihat dan mengerti hidup daripada Tuhan kita Yesus Kristus, If we look and understand His life, maka inilah seluruh hidupnya. then this is His entire life. Setiap hari dia melakukan kehendak Tuhan. Every day He does His Father's will. Dan melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati, dengan roh yang menyala-nyala, dengan segenap kekuatannya. And He does the will of the Lord with all His might, wholeheartedly and with zeal. Dia mengatakan makananku adalah melakukan kehendak Bapa, dan dia melakukannya setiap saat, setiap waktu, sampai dia mati di atas kayu salib. He says that my food is to do the will of my Father, and He continued to do this every moment, every second until the cross. Biarlah kita juga melihat pahala atau reward yang akan kita terima ketika kita rajin melakukan kehendak Tuhan. Let us also look towards the reward that we will receive. Kolose 3, 23-24 mengatakan. Colossians chapter 3 verses 23 to 24 says, Mari kita baca bersama-sama. let us read this together.
Apapun juga yang Whatever kamu you do, perbuat, perbuatlah work dengan heartily segenap as for the hatimu Lord seperti and not untuk for Tuhan men, dan bukan knowing untuk that manusia. from the Lord Kamu tahu you will bahwa receive the Tuhanlah inheritance kamu as your menerima reward. bagian yang You are ditentukan serving bagimu the Lord sebagai upah. Christ. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita mengerjakannya dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan. Whatever you do, work heartily as for the Lord. Dan ada pahala, ada upah yang disediakan bagi orang yang mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati. And there is an inheritance, there is a reward that is being prepared for those who serve the Lord. Ibrani 10, 24, 25 mendorong kita untuk saling mendorong untuk kita boleh mengerjakan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hebrews chapter 10 verses 24 to 25 commands us to stir each other and for zeal. Mari kita membaca sekali lagi bersama-sama. Let us read this once again. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Let us consider how to stir up one another to love and good works. Yeah. Not neglecting to meet together, as it is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Kita boleh saling mendorong, saling menasehati, saling kita menguatkan satu dengan yang lain, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang rajin melakukan kehendak Tuhan. Let us stir up one another. Let us encourage one another and advise one another. Yang keempat, biarlah kita ingat bahwa Kristus telah mati supaya kita menjadi orang-orang yang rajin berbuat baik atau zealous for good works. And point number 4 is for us to remember that Christ died for us so that we become a people who are zealous for good works. Titus 2 ayat yang ke-14. Titus 2 chapter 2 verse 14. Bicara tentang Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari kejahatan dan untuk mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. It says, Christ gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Ketika kita menghampiri meja perjamuan hari ini, biarlah kita ingat Kristus telah mati bagi kita supaya kita menjadi umat Tuhan yang rajin berbuat baik. And as we approach the Lord's table today, let us remember that Christ died for us to become a people who are zealous for good works. Dan yang terakhir, biarlah kita rajin berbuat baik bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi karena dipenuhi dengan Roh Kudus dan bersandar kepada Tuhan. And lastly, let us be zealous for good works, not with our own strength, but because we are filled with the Holy Spirit and we rely on God. Inilah poin dari Kisah Para Rasul 4 ayat 7 sampai 13 yang tadi kita baca. This point is taken from Acts chapter 4 verses 7 to 13. Ayat 7, Kisah 4 ayat 7 mengatakan, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus penuh dengan roh. So it says, and when they had set them in the midst, they inquired, by what power or by what name did you do this? Then Peter, filled with the Holy Spirit. Kalau saudara mengerti apa yang terjadi sebelumnya, Brothers and sisters, if you understand what had happened previously, Petrus adalah salah satu rasul yang ketakutan lari meninggalkan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ditangkap. Peter was one of the disciples who ran away frightened when Jesus was captured. Bahkan ketika ada orang-orang budak kecil bahkan bertanya bahwa engkau adalah pasti salah satu murid daripada Yesus, maka dia menyangkali 3 kali sampai berkokok. Even when a slave girl asked him, you are a follower of Jesus, aren't you? He denied Christ 3 times until the rooster crowed. Petrus dan murid-murid yang lain ketakutan karena Yesus yang mereka anggap akan membebaskan mereka dari kuasa daripada Roma sekarang ditangkap bahkan mati di atas kayu salib. Peter and the other disciples were frightened because they had thought Jesus would free them from the power of Rome, but now he has died on the cross. Tetapi sekarang Petrus yang sama yang begitu takut dan menyangkali Tuhannya 3 kali sekarang berdiri di depan penguasa-penguasa dengan berani.
But now this same Peter who was terrified and who had denied Christ 3 times now stands in front of these officials. Dan mengatakan kalimat-kalimat yang sangat berani dan sangat menyatakan kebesaran daripada Tuhan. And he says many bold claims and that signified how great God was. Dan yang menarik adalah kemudian di dalam ayat yang ke-13. And what's interesting is in verse 13, Ketika sidang orang-orang pemimpin-pemimpin itu, penguasa-penguasa, hakim-hakim itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya itu orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Verse 13 says, Now when they, so the people, the elders, and those in authority, when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated common men, they were astonished, and they recognized that they had been with Jesus. Mereka dikenal karena zealous mereka. Bukan berdasarkan kekuatan sendiri, tapi bersandar kepada kekuatan Tuhan dan bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. They were known for their boldness and their zeal, and it was recognized that it was the Holy Spirit. Mereka heran, ini adalah orang-orang biasa, ini ada para nelayan, tetapi bisa mengatakan dengan berani di hadapan para penguasa dan tidak takut dihukum dan dipenjara, bahkan dihukum mati. And the people, the rulers, were very astonished because these men were uneducated common men and they were courageous enough to make these claims without fear of being captured or punished. Pendeta Anton memberikan satu pengertian yang sangat indah. And Reverend Anton gave a very beautiful interpretation of this. Dia mengatakan biarlah kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, orang-orang Kristen, biarlah kita mengikut Tuhan itu seperti seorang anak yang cacat yang bergantung kepada ibunya. Reverend Anton gave us an illustration. When we follow God, let it be like a child with a disability who fully depends on their mother. Seorang anak yang cacat yang dirawat oleh ibunya, A child with a disability who is nursed by their mother, maka dia akan bergantung penuh kepada ibunya. this child will fully depend on their mother. Kalau ibunya yang merawat dia pagi, sore, siang, malam, terus merawat dia, akhirnya kemudian sangat capek. And the mother who continues to take care of her child day and night and is very tired. Dan kemudian ibunya akan mengatakan kepada anak ini, And if the mother says to her child, anakku, hari ini ibu sangat capek sekali. Your mom is very tired today. Hari ini ibu tidak akan merawat kamu 1 hari saja. So today I won't take care of you just for today. Maka anak itu akan mengatakan, And the child will then say to her, Mama, kalau engkau tidak merawat saya hari ini, saya akan mati. The child will say to their mother, Mama, if you do not take care of me today, then I will die. Kalau ibunya mengatakan, saya sudah lelah, begitu lelah, capek, saya akan pergi meninggalkan kamu. And if the mother says to her child, I am too tired, I will go and I won't take care of you anymore. Anak itu akan mengatakan, kalau mama pergi, lebih baik saya mati daripada mama pergi. The child will say to their mother, Mom, it's better for me to die rather than for you to go. Karena memang dia tidak berdaya tanpa mamanya yang menjaga merawat dia. Because this child cannot survive without their mother taking care of them. Itulah sikap hati saudara dan saya seharusnya. And this is how our heart should be. Menyadari bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Realizing that outside of Christ we are unable to do anything. Petrus, Yohanes adalah orang-orang yang sangat biasa sekali. Peter and John were very common people. Tapi dengan bersandar, bergantung kepada Tuhan, dengan berani mentaati dan melayani Tuhan, mereka dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. But they relied on God and God used them amazingly. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Not with their own strength, Karena mereka sadar dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak ada apa-apanya. because they realized with their own strength they are nothing. Saya tidak tahu bagaimana sikap daripada saudara di dalam melayani Tuhan. I don't know where your heart is or what your attitude is when you serve the Lord. Tetapi bagi saya sendiri menyadari saya mungkin termasuk salah satu pendeta yang paling rendah pendidikan akademiknya. But within myself, I realized I am probably one of the pastors who have the lowest education. Meskipun saya belajar teologi 4,5 tahun untuk bachelor teologi.
Even though I did do a Bachelor of Theology for 4 years, dan kemudian bertambah kira-kira 3 tahun untuk mendapatkan gelar MDiv. and then I did 3 years for Master of Divinity, Tetapi sesungguhnya ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang bergelar dan belajar begitu banyak. but there are so many more pastors who have so many more qualifications and they are so educated. Dan bagi saya sendiri, saya menyadari bahwa saya tidak memiliki apa-apa selain memiliki firman Tuhan. And within myself, I realize that I do not have anything other than the Word of God. Saya tidak memiliki apa-apa selain bergantung kepada Tuhan dan bergantung pada Roh-Nya yang kudus. I do not have anything other than relying on the Holy Spirit. Saudara sekalian, biarlah itulah sikap kita, seberapa pintarnya, seberapa banyaknya gelar kita, seberapa Tuhan memberikan banyak kemampuan kepada kita. So no matter how much education or how many degrees we have and how smart we are, Kalau kita bergantung kepada kemampuan kita, bergantung kepada kekayaan kita, bergantung kepada hikmat kita sendiri, maka hancurlah akan gereja Reform Injili. if we rely on our own strength, our own capabilities, our own wealth, our church will fall. Biarlah kita datang kepada Tuhan, memasuki tahun 2026, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang rajin berbuat baik. So let us approach the year 2026 as God's children who are zealous for good works. Kita boleh melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. And let us serve God with the Holy Spirit's fire in our hearts. Dan menyadari bahwa hanya dengan kekuatan Tuhan, hanya dengan roh-Nya yang kudus bekerja dalam hati kita, kita boleh melayani Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. But it is only by His strength and the Holy Spirit that moves us that we are able to serve the Lord. Ketika kita menghampiri meja perjamuan pada hari ini, And as we approach the Lord's table today, biarlah kita sekali lagi menyadari bahwa kita ada sebagaimana kita ada hanyalah karena anugerah Tuhan. let us realize once again that we are only what we are by the grace of God. Tetapi anugerah Tuhan biarlah tidak sia-sia di dalam hidup kita. And let the grace of God not be in vain in our lives, Tapi boleh menggerakkan hati kita untuk mengerjakan dengan rajin, dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. but let it move in our hearts for us to be zealous for good works and for us to work wholeheartedly. Dan menyadari waktu kita mengerjakan itu semua, menyadari bukan kita tetapi anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita. And when we do this, let us also remember that it is not us, but it is the grace of God that works through us. Maukah saudara memasuki tahun 2026 kita sebagai satu gereja, baik di South Melbourne, baik di Springfield, kita boleh bekerja dengan giat, boleh dengan sungguh-sungguh, boleh mempersembahkan lebih banyak, boleh mengasihi lebih lagi, dan boleh berjuang lebih lagi untuk pekerjaan Tuhan. Brothers and sisters, both in the South Melbourne and Springville branch, do you want to, as we start this new year 2026, to serve the Lord wholeheartedly with all our might, Bersyukur untuk apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam tahun yang lalu. giving thanks for what He has accomplished in the year In the past in the years. past? Tapi biarlah kita sadar masih banyak hal yang kita belum kerjakan. But let us realize that there are many things that we have not yet accomplished. Dan di dalam tahun yang baru kita mau lebih rajin, kita mau lebih sungguh-sungguh, kita mau melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. And in this upcoming year, we want to serve the Lord more diligently, with zeal, wholeheartedly, and with His Spirit. Kiranya Tuhan pimpin dan berkati kita semua. May God guide us and be with us all. Amin. Amen.